Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang lahir di Yunani kuno dan berkembang di Roma. Filosofi ini menekankan ketenangan batin, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap hal-hal di luar kendali manusia. Tiga tokoh penting dalam Stoikisme adalah Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Ketiganya memainkan peran besar dalam membentuk ajaran Stoikisme yang relevan hingga hari ini. Namun sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya memohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, adalah salah satu pemikir utama Stoikisme. Sebagai pemimpin, Marcus Aurelius menghadapi banyak tantangan, termasuk perang dan wabah. Dalam bukunya yang terkenal, Meditations, ia menuangkan refleksi pribadinya tentang kebajikan, tanggung jawab, dan cara menghadapi kesulitan. Buku ini menjadi salah satu sumber utama ajaran Stoikisme, menunjukkan bagaimana seseorang dapat menjalankan kehidupan yang bermakna meskipun berada dalam tekanan besar. Seneca, seorang filsuf, politisi, dan penulis dari Roma, terkenal karena esai-esainya yang mendalam tentang kehidupan, kematian, dan kebahagiaan. Dalam karyanya seperti Letters to Lucilius, ia memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik. Seneca sering menekankan pentingnya hidup sederhana, menerima takdir, dan menggunakan akal untuk mengendalikan emosi. Meski hidupnya kontroversial karena keterlibatannya dalam politik, ajarannya tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Epictetus, seorang filsuf yang awalnya adalah budak, memberikan pendekatan Stoikisme yang lebih universal. Ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui pengendalian diri dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Ajarannya dikumpulkan oleh muridnya, Arrian, dalam karya berjudul Discourses dan Enchiridion. Salah satu prinsip utama Epictetus adalah membedakan antara apa yang ada di bawah kendali kita, pikiran dan tindakan, dan apa yang tidak, keadaan eksternal. Ketiga tokoh ini memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi berbagi tujuan yang sama, membantu manusia menjalani hidup dengan tenang dan bermakna. Marcus Aurelius mewakili pendekatan seorang pemimpin, Seneca menggambarkan sisi filosof politik, sementara Epictetus memberikan pandangan yang membumi dan relevan untuk semua kalangan, termasuk orang biasa. Penerapan Stoikisme oleh mereka tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Marcus Aurelius mempraktikkan prinsip-prinsip Stoik dalam pemerintahannya, menjaga ketenangan dalam menghadapi keputusan sulit. Seneca, meskipun berada dalam lingkaran politik yang berbahaya, berusaha tetap konsisten dengan ajarannya tentang integritas. Epictetus, meski berasal dari latar belakang sebagai budak, menunjukkan bahwa kebebasan sejati berasal dari pikiran yang bebas. Ketiganya juga mengajarkan pentingnya introspeksi dan pengendalian emosi. Mereka percaya bahwa penderitaan seringkali berasal dari cara kita memandang sesuatu, bukan dari peristiwa itu sendiri. Dengan mengubah cara berpikir, seseorang dapat mengatasi tantangan hidup tanpa kehilangan ketenangan. Selain itu, ajaran mereka sangat relevan dengan kehidupan modern. Prinsip Stoikisme seperti fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan melepaskan diri dari kekhawatiran yang tidak perlu menjadi panduan penting bagi banyak orang dalam menghadapi stres dan ketidakpastian zaman ini. Ajaran Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus telah melampaui batas ruang dan waktu. Buku-buku mereka masih dibaca luas, dan ide-ide mereka terus memberikan inspirasi. Stoikisme, yang mereka hidupkan melalui pemikiran dan tindakan, tetap menjadi salah satu filosofi praktis yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ketiga tokoh ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan dunia di sekitar kita, kita selalu memiliki kendali atas diri kita sendiri. Filosofi mereka mengajarkan keberanian, ketabahan, dan kebijaksanaan yang tetap relevan untuk membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik.